Pertandingan Aska Corbuzier versus Vicky Prasetyo memanglah memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi para pecinta olahraga tinju yang berada di Indonesia. Namun, pertandingan Aska melawan Vicky pun juga menimbulkan sebuah pro kontra, lantaran mendapatkan komentar dari Farhad Abbas yang mengungkapkan jika pertandingan tersebut ilegal dan akan segera dilaporkan oleh organisasi tinju Indonesia dalam waktu dekat. Mendengar laga tersebut akan dilaporkan oleh Farhad Abbas, Mustadi selaku pelatih Aska pun akhirnya angkat bicara mengenai komentar Farhad Abbas yang akan melaporkan laga Vicky dan Aska kepada pihak organisasi tinju Indonesia. Lantas, seperti apakah penjelasan Mustadi menanggapi komentar Farhad Abbas yang menyebutkan jika pertandingan tersebut adalah pertandingan ilegal? Ya sebenarnya kenapa dibilang ilegal itu mungkin saya tidak ngerti ya, karena kan dijalankan satu pertandingan itu kan ada badan hukumnya yang menaungi. Pada saat kemarin pertandingan Aska versus Vicky itu ada promotoran yang menjadi promotor di sana saat itu KX1 yang sebagai promotor. Kemudian badan hukum dari rules yang digunakan dari ini cabang apa itu ISKA Indonesia. Nah, jadi apa yang ilegal gitu kan mungkin juga malah berbalik lagi pertanyaan. Kan beliau kan ingin melaporkan ke KTI, organisasi tinju dari Komisi Tinju Indonesia lah. Tapi kan cabang olahraga yang dipertandingkan kickboxing, jadi sebenarnya nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Sedangkan kalau bisa dibilang KTI dengan ISKA Indonesia ya satu level, cuma bedanya itu boxing, ini kickboxing. Jadi kalau misalkan ini adalah kejuaraan kickboxing yang ilegal, ya sudah melaporkannya ke ISKA Indonesia sebagai sanction mewadai itu pertarungan itu ilegal atau ilegal tuh, Anda mengawasi atau tidak gitu kan, baru pas. Tapi kan ini dia bilang mau melaporkan ke KTI, jadi ya kalau menurut saya ya nggak nyambung sebenarnya kayak gitu. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertandingan kedua kali. Kita akan melaporkan kepada Komisi Tinju Indonesia, kepada Menpora, ya, Komisi Olahraga Indonesia. Kenapa ada pertandingan tinju nggak tahu kelas apa ukurannya? Kalau tinju itu kan ada usia, ada berat badan. Nah kalau ini antara om-om 38 tahun dengan anak kecil umur 15 tahun tinju gitu. Ini eksploitasi anak gitu. Bayangkan, untung aja nih anak menang gitu. Kalau itu anak kalah kemudian patah lehernya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah makanya saya harusnya menyarankan kepada Deddy Corbuzier, ketika tingkat kekayaan popularitas seseorang itu tinggi, harusnya dia lebih. Ini kan penyiksaan terhadap anak. Karena tidak sebanding. Vicky itu walaupun kalah, dan saya rasa Vicky itu pura-pura kalah. Nah, kalau pura-pura kalah berarti motivasinya apa? Berarti pertandingan ini hanya main-mainan dan lucu-lucuan. Ini pertandingan ilegal. Harusnya pihak kepolisian, harusnya Kapolri pergi proses, hentikan, jangan dikeluarkan izin pertandingan tinju itu. Ya. Kalau masalah beda umur, range umurnya berapa? Nah, mengenai range umur kan yang mengatur adalah peraturan dari cabang olahraga. Nah, kalau di kickboxing itu ada 3 divisi. 3 divisi yang pertama adalah younger junior itu 10 sampai 14 tahun, kemudian junior 14 sampai 15 tahun, kemudian 14 sampai 18 tahun. Kemudian ada senior itu 19 sampai 45 tahun. Nah, di peraturan kickboxing itu seseorang akan bertarung di kelas umur dan di kelas beratnya. Tapi ada satu dan lain hal yang menyebabkan orang ini akan pindah divisi. Kalau kelas berat itu jelas boleh pindah divisi. Untuk kelas umur itu hanya 1 kali pindah divisi. Biasanya dikarenakan apa? Misalkan di daerah itu kurangnya pemain sehingga adanya penyamaan dari berat tapi tidak disamakan dari umur. Misalkan ada lintas divisi tapi tidak boleh lintas 2 divisi. Misalkan dari junior akan dimainkan di senior. Nah, sepanjang dia beratnya sama dan itu ada persetujuan dari promotor yang mengawasi, maka biasanya dia akan dipindahkan ke kelas di atasnya, 1 divisi di atasnya. Tetapi ada persyaratan seperti ini. Jika Anda sekalinya pindah di kelas divisi umur di atasnya, maka Anda tidak akan bisa kembali lagi di divisi di bawahnya. Artinya tidak ada peraturan yang melarang, tapi memang sudah dibuat
dalam buku peraturan ada ketentuannya, Anda bisa pindah satu divisi di atasnya dengan ketentuan berat yang sama, dan sekalinya Anda pindah tidak akan bisa kembali lagi ke divisi di bawahnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang pertimbangan umur terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena range senior itu adalah 19 tahun sampai 45 tahun. Jadi ada kemungkinan orang yang umurnya 19 tahun melawan dari 45 tahun. Nah, Aska ini berada di 15, 2 tahun menuju ambang ke senior. Nah, jadi hanya untuk 2 tahun dia masuk, dan dia paksakan masuk ke atas, dan memang sudah ketentuannya ada gitu. Jadi dia masuk di atas, dan itu sudah wajar, ya wajar. Karena memang rentang jaraknya jauh sekali, 19 sampai 45 tahun. Nah, dia mencoba masuk di kelas Jarsa. Dan juga itu kalau level kompetisi yang sesungguhnya. Sedangkan ini kan dibuat eksibisi. Apa yang menjadi eksibisi? Yang pertama, ini adalah pertarungan pemula, sehingga rules-nya juga dirubah. Rules-nya dari K1 rules menjadi K1 special rules, artinya dia menjadi lebih ringan, ada hal-hal yang dibatasi. Yang kedua, dari segi peralatan. Dari segi peralatan itu sarung tinju itu untuk kompetisi adalah 10 ons. 10 ons itu lebih kecil, artinya damage lebih keras. Nah, kemarin itu hanya dibuat 12 ons, jadi sama seperti sarung tinju buat sparring, bukan buat kompetisi. Ya, yang ketiga adalah headgear. Headgear untuk kompetisi, standar untuk kompetisi yang dengan pemakaian ini ya, pelindungnya, itu pakai headgear yang half face. Half face jadi wajahnya kelihatan separuh, tapi yang kemarin dipakai adalah hampir full face. Jadinya dia memakai cheek part itu untuk melindungi tulang hidung dan melindungi wajah. Jadi selain ini tidak melanggar aturan di regulasi kompetisi, juga ini adalah eksibisi. Jadi sebenarnya lebih safety daripada yang kompetisi sebenarnya. Menjadi sosok yang begitu penting bagi Aska untuk mengasah ilmu bela diri kickboxing yang selama ini ditekuni oleh dirinya, kini sebuah kebanggaan tersendiri pun muncul dari Mustadi sang pelatih yang menilai jika Aska memiliki mental yang begitu kuat untuk menjadi sosok petarung profesional. Dan tak cukup sampai di situ, Mustadi pun juga merasa bangga atas penampilan Aska melawan Vicky kemarin. Lantas, seperti apakah bentuk kebanggaan yang disampaikan oleh Mustadi untuk Aska? Ya, kalau saya perasaannya bangga ya terhadap anak didik saya. Yang sebenarnya ini yang lebih bangganya sih Aska sendiri, karena dia ngerasa pembuktian. Karena dia sudah ngomong udah lama, Aska tuh pengen ikut yang the real competition gitu. Ya inilah akhirnya dia bisa mendapatkan dan dia bisa memenangkan pertarungan. Ya ini kebanggaan juga buat dia, buat saya juga sebagai pelatih. Kalau untuk menjadi petinju profesional tidak pernah terucap, tetapi saya ingin merasakan bagaimana melakukan kompetisi yang sesungguhnya. Artinya kan capek juga setiap sparring sama pelatihnya. Kadang-kadang saya bawakan orang dari luar. Ya atlet juga saya bawakan orang dari luar, sparring, bawakan lagi kan pengen coba yang lain gitu. Ya, kalau porsi latihan dari seminggu 3 kali, seminggu 2 kali tergantung keadaannya. Kadang seminggu juga saya cuma bisa melatih seminggu sekali. Tetapi satu hal yang mengenai mental, Aska ini termasuk bermental bagus ya, sebagai seorang laki-laki sejati, adu pukul, berani. Karena terakhir sebelum dia menerima tantangan Vicky itu, dia pernah bilang sama saya, bagaimana kalau kita sparring 100%? Karena kan kalau sparring itu kan pasti kita pakai persentase, kadang-kadang cuma 70%, agak naik dikit 80%, kadang-kadang kebanyakan di 50%. Itu satu kali dia bilang gini, kita latihan bagaimana sparring 100%. Nah di saat 100% itu saya tahu jiwanya. Saya pukul dia tidak gentar, saya pukul tidak berpaling, bahkan dia jual beli sama saya, sampai saya itu ngerasain dipukul keras sampai berdarah. Mungkin dia pernah cerita saya pukul berdarah itu karena itu 100%. Nah disitulah saya bisa menilai mentalnya sudah bagus banget ya, kalau misalkan untuk menuju ke kompetisi ya sudah waktunya.